Baik, nanti waktunya habis. Absennya nanti aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran suara saya? Waalaikumsalam. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Baik, minta maaf. Ini karena saya dari rumah kelihatannya nggak bisa absen saya. Jadi nanti minta tolong Mas Darno aja. Saya akan mulai dengan kuliah. Nanti takutnya habis waktu. Kelihatan PowerPoint saya? Terlihat, Pak. Nah, baik. Jadi saya kebetulan dibagiin ngajar modifikasi molekul ya. Nah, jadi di UGM ini ada pembelajaran namanya belajar berbasis riset ya. Jadi kita belajar itu berbasis riset. Jadi kalau misalnya seorang arsitek ngajarin bikin gedung ya, itu harus ada hasilnya ya. Sehingga apa? Sehingga lucu kalau misalnya seorang arsitek ngajarin mahasiswanya, terus mahasiswanya nanya, Pak, di Jogja gedung yang Bapak arsitekin mana? Nggak ada. Nah, kan aneh. Nah, kembali ke sini. Saya kebetulan disuruh ngajar modifikasi molekul. Dulu disuruh ngajar penemuan obat. Jadi saya harus menemukan obat. Memodifikasi molekul, saya harus memodifikasi molekul. Nah, alhamdulillah saya berhasil memodifikasi molekul paracetamol menjadi algetika. Nah, sebelum nanti kita bahas tentang molekul kita akan membahas secara umum tentang modifikasi molekul. Nah, sebelum kita belajar modifikasi molekul, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang, sebelumnya ini ya. Jadi ini struktur paracetamol yang sebelah kiri, terus saya rubah menjadi, saya sebut algetika. Ini ada cerita tersendiri. Nah, ini beberapa pustaka yang saya baca. Biasanya orang pustakanya dari luar. Saya lebih senang kalau menggunakan pustaka selain dari luar juga hasil karya saya, buku-buku saya ya. Nah, saya sampai sekarang menulis 15 buku. Nah, ini kira-kira bukunya ya. Jadi tentang penemuan obat biasanya tentang CADD ya. Buku pertama kimia komputasi dan seterusnya. Ini buku ini terbit di Jerman. Kemudian ini buku kerjasama dengan dosen Akademi Farmasi Samarinda, sekarang Stikes namanya. Yang kimia medisinal ini kerjasama dengan beberapa dosen dari UI dan dari Unpad ya. Kemudian ini yang paling kiri atas ini adalah untuk bahan kuliah juga di S2 UAD. Yang metabolisme obat tadi yang ini. Nah, ini adalah hasil daripada mahasiswa. Jadi mahasiswa itu dulu ada namanya pembelajaran SCL, Student Centered Learning. Nah, itu saya kasih tugas, terus tugas-tugas mereka saya edit, saya rapikan, jadilah buku. Jadi ini pikiran satu kelas, metabolisme obat. Daripada hilang, kalau nggak jadi buku itu nanti sayang, karya mahasiswa tadi paling untuk bungkus kacang. Tapi kalau dari jadi buku, paling nggak karya mereka ada di pustaka ya, di pustaka nasional begitu. Ini molekuler docking paracetamol dan analognya menggunakan plan ya. Jadi saya khusus dockingnya pakai plan. Nah, ini buku desain molekul anti COVID ya. Dulu zaman COVID saya juga mendesain walaupun telat ya. Bukunya muncul, COVID-nya udah pergi. Nah, yang terakhir ini molekuler docking kombinasi ya. Bagaimana menjelaskan dengan docking, kalau paracetamol digabung dengan ibuprofen itu sinergis. Sehingga bisa diterapkan untuk docking kandungan ekstrak ya. Jadi kandungan ekstrak kalau didockingkan satu-satu itu sebenarnya nggak rasional ya. Karena semua kandungan itu akan nempel di satu target begitu. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita akan mulai dengan ini, identifikasi sisi aktif obat. Ya.
atau farmakopor ya. Jadi interaksi obat reseptor itu sangat spesifik ya. Jadi farmakopor adalah bagian kecil senyawa penuntun atau obat yang terlibat interaksi dengan reseptor. Ini di farmakologi mungkin sudah dikenal juga ya. Lanjut, nah asetilkolin. Kalian juga sudah belajar di farmakologi ya tentang asetilkolin ya. Jadi kita semua punya asetilkolin ya. Ada di sebagai neurotransmitter di saraf parasimpatik ya. Jadi pernah saya tanya mahasiswa, punya nggak asetilkolin? Enggak Pak katanya. Astagfirullah ya. Tubuh kita isinya asetilkolin ya, neurotransmitter. Jadi jangan sampai bilang nggak punya. Bagaimana kita bisa bersyukur kalau kitanya aja merasa nggak punya, padahal ada. Nah, asetilkolin ini nggak akan saya bahas lebih banyak, yang akan saya bahas tentang strukturnya. Ya. Nah, jadi ini teori lama ya. Jadi teori lama itu ingin menjelaskan kenapa kok asetilkolin itu bisa punya efek nikotinik dan muskarinik ya. Nah, itu dulu ceritanya seperti ini. Ada bagian-bagian yang membuat dia mempunyai efek sebagai reseptor nikotinik, ada bagian lain yang menjadikan dia efek muskarinik ya. Nah, tetapi itu teori lama ya. Sebelum ditemukan dengan komputer. Jadi di sini ikatan asetilkolin pada reseptor nikotinik gugus hidrofob terikat dengan dua gugus metil ya, dua gugus metil. Nah, jadi ini hidrofob itu gugus metil. Nah, dulu teorinya gini. Glutamat membentuk ikatan ionik dengan ion amonium ya. Jadi glutamat ini membuat dengan ion amonium ya di sini. Nah, kemudian histidin dengan karbonil ester ya. Jadi histidin ini dengan karbonil ester. Karbonil ya. Melalui ikatan hidrogen ya. Kemudian metil dari gus atil berikatan dengan reseptor muskarinik. Nah, ini ceritanya cerita bagaimana mereka para ilmuwan menjelaskan dengan zaman dulu ya. Nah, sekarang beda lagi. Nah, kemudian ini hasil daripada ini ada sumbernya Korolkovas tahun 1988. Nah, kalian udah lahir belum ini tahun 88. Ini pemasukan gus metil memperkuat efek nikotinik ya. Kemudian pemasukan gus metil di sini memperkuat efek muskarinik ya. Nah, ini teori masih lama ini ya. Tentu saja kayaknya udah mengalami perubahan ya. Nah, jadi kalau kita belajar komputasi dengan komputer itu ini asetilkolin ya. Ini mempunyai jarak ya. Jarak O di sini. Ini O ya, O, ini O juga. Jadi O dengan N ini 3,3 angstrom. Yang di sini O di sini dengan N di sini 4,9 angstrom. Ini namanya konformasi terpilih dari asetilkolin. Nah, di sini ada kiri dan kanan ya. Jadi yang kiri ini membentuk namanya transoid ya, transoid ya. Jadi bentuk konformasi memanjang tadi itu akan mengakibatkan efek namanya muskarinik ya. Nah, sementara konformasi tertutup yang ini cisoid itu akan membentuk atau mengakibatkan efek nikotinik. Nah, itu yang terbaru seperti ini cara menjelaskan. Ini cuma diganti gambar aja. Nah, kemudian kita lihat epinefrin atau adrenalin ya. Ini kalau tiga dimensinya seperti ini. Ada yang namanya interaksi isomer ya. Isomer epinefrin dengan reseptor ya. Jadi kalau diperhatikan min dengan plus ini beda ya. Kalau yang plus ini tidak ada interaksinya ya di bagian sini yang saya kasih tanda kali. Kalau yang minus itu ada. Nah, sehingga ini efeknya tentu akan berbeda. Ini cuma dibesarkan. Minus epinefrin ada 3 situs yang berikatan. Nah, sedangkan yang plus itu hanya 2 sehingga kurang aktif. Nah, jadi hilangnya gus hidroksil pada struktur minus tadi yang namanya dioksiepinefrin menyebabkan senyawa punya aktivitas stresor yang serupa dengan plus epinefrin karena hanya 2 gugus yang mengikat permukaan reseptor.
Jadi kalau interaksi obat reseptor itu 3 dimensi ya. Nah sekarang histamin. Histamin itu mempunyai 3 bentuk isomer ya, konformasi, yaitu bentuk konformasi memanjang A dan B dan bentuk tertutup atau C. Konformasi A itu jarak atom N ya, cincin imidazol dengan N rantai sampai 4,5 angstrom, yang B itu 3,6, yang C tertutup karena tidak ada ikatan hidrogen intermolekuler. Sekarang penelitiannya sudah sampai histamin 4 ya. Ya, tapi masih dalam penelitian, belum sampai obat-obatnya belum begitu populer ya. Obatnya baru histamin 1, antihistamin 1 dan antihistamin 2 begitu. Nah, jadi untuk bisa menemukan obat itu kita harus tahu ini konformasi tadi. Konformasi A tadi adalah jaraknya N ya, N dengan ini yang saya kasih hijau ini ya. Nah, itu adalah 4,5 ya, 4,5 angstrom. Kemudian yang ini yang satunya 3,6 angstrom ya. Jadi histamin itu bisa membentuk 2 konformasi yang berinteraksi dengan obat ya. Nah, ini yang tertutup ini tidak berinteraksi dengan obat. Nah, sehingga apa? Sehingga konformasi tadi bisa kita pakai untuk mendesain molekul ya. Nah, jadi contohnya di sini tripolidin itu antihistamin 1 ya. Jadi antihistamin 1. Jadi kita harus mengikuti ini untuk mendesain suatu molekul begitu. Jarak atom N cincin imidazol dengan N rantai sampai 4,55. Jadi ini nanti bisa untuk mendesain obat antihistamin 1. Nah, yang kedua adalah simetidin antihistamin 2 ya. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Jadi histamin itu kalau berinteraksi dengan reseptor H1 itu akan menyebabkan alergi. Tapi kalau berinteraksi dengan histamin 2 itu menyebabkan sekresi asam lambung, maka obatnya beda. Antihistamin 1 dan antihistamin 2 begitu. Nah, sekarang tentang modifikasi molekul ya. Nah, ini dulu pernah ada cerita ya. Jadi di Amerika di India ya, di India itu ada peneliti yang menemukan ini asadirachtin namanya dari tanaman asadirata. Jadi ada strukturnya dari tanaman di sana, name tree bahasa Inggrisnya, bahasa Latinnya asadirachta. Itu ditemukan namanya asadirachtin. Nah, asadirachtin ini itu eh, tidak bisa dipatenkan karena punya Tuhan ya, alam ya. Jadi udah ada di alam ciptaan Tuhan, nggak bisa dipatenkan. Nah, kemudian dia publikasi di jurnal internasional. Nah, kemudian sama industri Amerika ditengok itu. Ini ada struktur baru kandungan dari tanaman India asadirachta. Terus dimodifikasi, ya. Dimodifikasi sebagai pasta gigi, sebagai bahan kontrasepsi dan insektisida. Nah, salah satunya adalah terkenal namanya azaa. Azaa ini bisa membunuh 130 spesies serangga. Terus dijual di seluruh dunia, termasuk India. Ya, di sini 450 juta US dollar Amerika per tahun ya. Nah, sehingga apa? Sehingga pada saat konferensi PBB internasional negara di tahun 1922 KTT Bumi di Rio de Janeiro, konvensi PBB mengenai keanekaragaman hayati, itu orang India protes loh. Itu kok mirip ya dengan molekul yang saya publikasi. Apa jawab orang Amerika industrinya itu? Ya memang dari situ, tapi sudah saya modifikasi. Kan udah beda. Dan sudah saya patenkan dan sudah saya jual ke negeri Anda. Nah, terus orang India ini kan merasa, loh saya kan berjasa, sudah menemukan, Anda kan tinggal modifikasi. Bagi dong 10%. Kok enak bagi 10% ya. Ya kalau mau belajar sendiri. Nah, sehingga akhirnya apa? Akhirnya India dan Cina itu termasuk negara di Asia yang berkembang pesat tentang penemuan obat ya. Mereka akhirnya bangun ya, bangun dari tidur. Nah, Indonesia sepertinya masih tidur. Ya, nah kita akan bangun insya Allah dan lagi.
Nah, contoh modifikasi molekul yang dilakukan di Fakultas Farmasi UGM. Jadi di Fakultas Farmasi UGM ini kita pernah punya sejarah yang ya cukup apa ya, kalau dibilang cukup membanggakan juga bisa ya, tapi satu sisi juga apa cukup apa mengenaskan. Kenapa? Nah, kita lihat ya. Jadi kurkumin kita sudah punya ya kurkumin, dan itu ada di temulawak misalnya ya, salah satunya. Nah itu kemudian ini nggak bisa dipatenkan, ini milik Tuhan ya, milik Allah, nggak bisa dipatenkan. Kemudian pendahulu kita namanya Profesor Dr. Sabudi Rekso Hadi Projo ya, apoteker, pemilik apotek Kentungan ya. Kalau ada yang pernah ke apotek Kentungan itu pemiliknya ada Profesor Dr. Sabudi Rekso Hadi Projo, apoteker, itu dosen di Fakultas Farmasi UGM, sudah wafat. Nah, beliau ini punya ide bagaimana, jadi waktu itu belum komputasi belum semaju sekarang ya. Jadi idenya masih sederhana. Bagaimana kalau karbonnya ini nggak usah dua, hemat ya, hemat karbon satu aja. Nah, akhirnya dipotong ini karbonnya, dipotong, dimodifikasi, kemudian jadilah seperti ini ya. Jadi ada PGV0, nanti ada PGV1, PGV dan seterusnya. Nah, ini kalau yang ini heksa gamma futon ya. Kemudian penta gamma funon ya, dan seterusnya. Nah, sehingga apa? Farmasi cukup. Nah, ini senyawa barunya heksa gamma funon, penta gamma funon, dan gamma futon ya. Jadi gamma ini Gajah Mada ya, fu-nya ini kerjasama dengan Free University dari Amsterdam ya. Jadi makanya gamma fu, gamma fu, gamma fu. Nah, ini dipatenkan di Amerika dengan nomor sekian ya. Aktivitas senyawa baru juga dipatenkan di Amerika. Kemudian juga kalau nggak salah di Eropa ya. Jadi ini waktu tahun 2006 itu ada apa namanya simposium ya di Indonesia ya. Nah, itu masuk ke sana ya. Nah, itu. Jadi ini adalah salah satu apa sejarah ya. Sejarah di mana farmasi pernah memodifikasi molekul tingkat dunia menjadi gamma futon, hexagamma funon, pentagamma funon. Tapi sayangnya apa? Sayangnya sampai sekarang belum jadi obat. Dan perlu kalian tahu, di Indonesia ada 295 fakultas atau prodi farmasi di Indonesia. Belum ada satu obat sintetik penemuan orang Indonesia. Enggak sedih. Ya. Sedih banget ya. Kalau saya sedih banget ya. Mungkin kalian belum merasakan ya. Jadi sedih, sangat sedih. Apa kita nggak mampu ya? 295 prodi farmasi di Indonesia. Berapa profesornya, berapa doktornya? Nggak ada satupun karya anak bangsa, menyedihkan ya. Nah, saya harap kalian di Indonesia Emas nanti bisa menghasilkan. Nah, jadi ini yang dipatenkan oleh dosen farmasi UGM ya, kerjasama dengan Free University tadi, banyak sekali. Nah, ini tadi. Kemudian saya coba untuk memodifikasi lagi. Gamma futon ini saya modifikasi. Bagaimana dengan saya ganti isosternya ya, isoster. Jadi isoster itu adalah iso itu sama, ster itu sterik. Jadi isoster itu steriknya di ruang sama. Nah, itu ditandai dengan apa? Dengan jumlah elektron terluar yang sama. Jadi di sini C, elektron terluar itu 4 ya. Kalau N 5 ya. Jadi di sini CH. C itu 5, H1 berarti C itu 4, H1 berarti 4 tambah 1 5. Saya ganti dengan N itu 5. Nah, jadi kalau diganti isoster ini efeknya tetap sama ya. Misalnya sebagai antiinflamasi tapi sifat fisika kimianya berbeda. Nah, nanti di YouTube saya ada isoster ya. Penemuan obat dengan isoster banyak sekali ya. Nah, ini saya coba untuk memodifikasi molekul seperti ini ya. Tapi memodifikasi molekul itu gampang-gampang susah ya. Jadi saya modifikasi ini ternyata tidak gampang ya. Ternyata hasilnya menjadi yang lain. Nah, ini sebenarnya
sebenarnya bidang saya itu desain ya, desain obat. Jadi sebenarnya bukan urusan saya untuk membuat molekul, itu urusannya orang sintetis sebenarnya, sintesis, tentang sintesis ya. Nah, tapi kalau saya tergantung orang sintesis, nanti desain saya nggak bisa dibuktikan ya. Makanya terus saya coba, tapi ternyata susah ini ya. Bahkan dicoba oleh dosen yang lain juga tidak bisa ya. Jadi memang gampang-gampang susah kita mensintesis molekul itu. Nah ini PGW1 ya, PGW1 itu beda ininya, beda gugus di sini ya. Jadi pentagama funon 1. Nah ini ada CH3, CH3, OH, simetris ya. Nah saya coba saya potong separuh jadi ini ya. Ini sama ya, sama-sama susah, nggak bisa. Tetapi saya ngajak mahasiswa itu dia bisa menerangkan menjadi apa. Jadi nggak jadi ini tapi jadi apa. Nah itu juga bagus. Sehingga apa? Sehingga mereka dapat A semua ya. Mereka dapat A semua, kumlat semua. Saya nggak dapat apa-apa data. Padahal ini sebenarnya ide dari promotor saya untuk S3 saya. Tapi saya merasa kurang srek. Saya itu pengennya S3 saya, ide saya, bukan idenya pembimbing. Ini saya dipaksa untuk untuk idenya beliau, ya mudah-mudahan diampuni beliau. Nah sehingga apa? Sehingga selama 4 tahun saya ngerjakan ide beliau itu nggak jadi, bayangin. 4 tahun beasiswa habis nggak jadi, ya. Akhirnya saya mengerjakan ide sendiri. Setelah saya tunggu beliaunya pensiun, saya ganti promotor. Ide saya, alhamdulillah, akhirnya bisa selesai yang algetika tadi. Nah ini juga ya, jadi saya saya potong di sini ya. Nah, sebenarnya saya pernah dapat award ya, desain molekul tahun 2009 ya. Jadi judulnya ini sintesis dan analisis komputasi senyawa bla 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 untuk meningkatkan efek anti kanker. Ya, jadi dulu di UGM ini setiap Diasnasalis itu ada lomba proposal paten dan saya memenangkan 3 kali ya. Nah, dan lumayan hadiahnya 50 juta, tapi untuk melaksanakan penelitian. Saya ajak 5 mahasiswa, gagal ya, gagal dari matian, molekul ini nggak bisa dibentuk, tapi jadi yang lain. Mereka ya karena S1 bisa lulus semua, dapat A semua, cum laude semua. Saya ya mudah-mudahan dapat pahala ya. Kemudian yang berikut juga saya ngajak mahasiswa, semikian juga nggak jadi, tapi jadi yang lain. Terus mahasiswa itu pada lulus semua, dapat A, cum laude semua. Saya udah dapat pahala. Jadi saya belum dapat data untuk S3 saya. Masa S3 kok bikin molekul nggak jadi, kan malu saya ya. Sehingga saya ya S3-nya ya jadi ngurusin anak S1 ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Tidak ada penyesalan. Ya. Nah, kemudian untuk tahun 2011 gagal. Kenapa? Karena ternyata foto saya dijadikan poster. Masa eh, apa namanya? Iklan kok juara, kan nggak lucu ya, sehingga saya nggak bisa dapat ini ya, ini yang nomor 2 dari kanan ini saya dapat penghargaan kok malah dijadikan iklan, yo saya malah jadi nggak dapat lagi. Terus akhirnya tahun 2012 saya ikut lagi, dapat lagi 3 kali. Nah 3 kali, dan ini menimbulkan kontroversi. Jurinya kebetulan ada yang kenal sama saya, sekarang jadi profesor Gede Bayu dari fisika MIPA. Beliau kenal dengan saya, penemu ronsen digital ya. Beliau menemukan ronsen digital dari harga impor 2 miliar ya menjadi 500 juta. Nah, tapi susah banget untuk memproduksi. Nah, sekarang sudah jadi guru besar. Nah, Gede Bayu ini bilang sama saya kemarin ada perdebatan. Kenapa? Loh ini kok Pak Hari kok menang lagi? Kan udah ketiga. Gubernur aja 2 kali, nggak boleh 3 kali. Presiden aja 2 kali, tiga periode jadi heboh. Ini Pak Hari kok 3 kali. Nah, terus Pak Gede Bayu bilang, ada nggak peraturannya? Nggak boleh kalau 3 kali. Nggak ada. Kalau nggak ada, ya sudah. Diberi aja. Akhirnya saya dapat ketiga kalinya obat ya, desain molekul tahun 2012. Dan setelah itu ditutup. Nggak ada lagi. Ya sudah. Akhirnya saya pindah ke nasional.
ke inovasi. Nah ini saya waktu itu memberikan workshop tentang molekular doping sebagai cara cepat menemukan obat di sekolah tinggi farmasi di Tangerang. Ya. Workshop sekolah tinggi farmasi Muhammadiyah Tangerang ya. Molekular doping sebagai cara cepat penemuan obat dan itu sudah saya buktikan ya. Obatnya gratis semua ya. Nah ini waktu proposal seleksi 106 inovasi Indonesia. Ya. Jadi yang pertama dapat itu saya justru MH 2011, suatu analgetik kompetitor paracetamol yang lebih aman dan lebih poten. Nah ini 106 inovasi Indonesia. Pertama kali saya tahu, mungkin kalian juga belum tahu ya. Jadi di Indonesia ini tanggal 16 Agustus, tanggal 10 Agustus itu ada namanya Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Nah saya tahunya setelah dapat ini penghargaan ini ya, saya dipanggil ke Jakarta, saya pikir mau dapat hadiah. Di UGM aja hadiahnya 50 juta, masa di sana nggak ada? Benar, ternyata di sana dapatnya apa? Nasi kotak. Tapi ketemu Pak Habibie yang pidato bahwa kita punya Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, yaitu 10 Agustus ya. Waktu itu kalau nggak salah tahun 1995 itu pesawat karya Pak Habibie CN250 itu mengudara. Nah, sehingga jadilah Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Nah, kemudian jadi aslinya penelitian saya itu berjudul suatu analgetika kompetitor paracetamol yang lebih aman dan lebih poten. Sama mereka, sama editor ini itu diganti serbuk hijau penghilang nyeri. Nah, ya, masih lumayan ya judulnya. Judul populernya serbuk hijau penghilang nyeri. Ya. Ini masih lumayan. Ini 106 inovasi Indonesia. Nah, kemudian yang 107 ini yang bikin saya geli. Kenapa? Karena ini yang Algetika tadi, dulu namanya masih HP 2009 ya. HP 2009. Kemudian yang tahun berikutnya yang itu 109 inovasi Indonesia. Jadi yang ini tadi. Nah, jadi urea sebagai bahan baku analgetik unggulan HP 2009. Nah, yang bikin geli apa? Nah, mereka itu editornya merubah. Judul saya yang menurut saya bagus tadi itu jadi dirubah jadi gini. Turunan pupuk pencegah ambruk. Walah, ya. Turunan pupuk pencegah ambruk ya. Jadi ini beberapa link. Nah, ini buku yang terbit di Jerman ya. Saya stres terus nulis buku. Jadilah buku itu. Nah, kalau ini saat buku yang ini apa namanya dapat sertifikat juga ya 109 inovasi Indonesia Profepik 2017 ya. Jadi obatnya sama sebenarnya Algetika kalau nama sekarang. Obat khasiat ganda sebagai antibiotik dan analgetik. Jadi kita sebenarnya bisa mendesain molekul 2 efek atau 3 karena kita sebenarnya sudah dicontohin ya, dicontohin dengan kurkumin. Kurkumin itu bisa banyak sekali efek. Nah, nanti juga tapi nggak mungkin saya bahas di sini ya. Bagaimana kita mendesain molekul satu obat dengan 2 khasiat begitu ya. Saat ini saya juga sedang mengadakan les ya. Ada les, ini pertemuan ketiga kemarin, itu les saya semi privat ya, semi privat kebetulan pesertanya 6 orang ya, salah satunya profesor ya. Jadi peserta les saya Profesor Doktor dari Teknik Kimia dari Unterta. Sultan Agung Tirta Yasa. Di Banten. Nah ini saya dapat hibah. Kena flu. Jadi saya diminta setelah saya pertimbangkan, saya ajukan, saya dapat hibah membuat molekul saya 100 gram ya dari Kemenkes.
analgetika turunan paracetamol. Mohon maaf karena flu tiba-tiba. Nah, sekarang kita akan ke topik inti. Modifikasi molekul ya. Tujuannya apa sih kita kok memodifikasi molekul? Meningkatkan aktivitas biologi misalnya. Memperlama durasi menjadi lebih panjang. Kemudian tingkat keamanan lebih aman. Kemudian toksisitasnya menjadi lebih kecil. Kemudian bisa lebih selektif, bisa lebih stabil, bisa lebih ekonomis. Jadi kita modifikasi itu ada tujuannya, ya, ada tujuannya. Tidak tujuannya menjadi lebih bagus. Bisa juga menemukan senyawa baru sebagai antagonis atau antimetabolik. Kemudian juga bisa tujuannya menemukan gugus farmakofor, ya. Nah, kita akan membahas metode. Metode untuk modifikasi itu apa? Yang pertama, penyederhanaan molekul. Jadi molekul yang gede, ya, itu bisa kita sederhanakan, kita kecil, kita potong. Bisa juga penggabungan molekul. Kalau ini sebaliknya ya, molekulnya kecil kita besarkan. Ya. Bisa adisi molekul, replikasi molekul, hibridisasi molekul. Kemudian bisa pengubahan dimensi dan kelenturan molekul. Ya. Jadi molekul yang tadi tidak lentur misalnya dibuat lentur. Nah ini nanti masing-masing akan kita bahas metode. Ya. Ada penutupan, pembukaan cincin, pembentukan seri homolog, pemasukan ikatan rangkap, penghilangan atau penggantian gugus meruah, kemudian mempertahankan topologi struktur. Pengubahan sifat fisika, kimia fisika molekul ya, jadi bisa disubstitusi isoster ya tadi. Kemudian mengubah posisi atau orientasi gugus, kemudian pemasukan gugus pengalkilasi, kemudian modifikasi melalui perubahan sifat elektron. Nah, sekarang kita bahas yang pertama. Penyederhanaan molekul ya. Yaitu pemecahan, penyisipan, pemotongan molekul dilakukan pada senyawa produk alam seperti kokain, tubokurarin, morfin dan quinin. Jadi sejarah penemuan obat itu biasanya memang dari alam ya. Nah, di sini kita contohkan kokain ya, kokain. Kokain itu dari alam kemudian disederhanakan menjadi benzokain, prokain dan seterusnya. Nah, kita akan lihat butuh waktu berapa untuk memodifikasi molekul. Kokain itu ditemukan tahun 1865, bayangin. Berhasil dimodifikasi menjadi benzokain ya. Jadi kalau kita perhatikan ini dipotong di sini ya. Dipotong ya. Jadi dipotong di sini. Itu waktu berapa? 1865 menjadi 1890. Butuh waktu 25 tahun, bayangkan. Jadi penemuan obat itu memang nggak mudah ya. 25 tahun. Ini zaman dulu ya. Kemudian dirubah menjadi amilokain 1904 berapa ya. Jadi bertahun-tahun, berpuluh tahun ya dan seterusnya ini ya. Nah, jadi memang sangat susah zaman dulu. Kalau zaman sekarang masih susah juga kalau di Indonesia. Kenapa? Yang paling susah adalah elusidasi struktur ya. Jadi saya kalau memodifikasi molekul membuatnya gampang, paling sehari jadi. Nah, untuk menganalisis atau mengelusidasi struktur ini saya kirim ke LIPI ya, ke LIPI Tangerang ya. Kita perlu proton NMR, kemudian karbon NMR, LCMS. Kalau IR di farmasi kita punya ya IR. Nah, jadi harus ada 4 itu yang akan kita perlukan untuk menentukan strukturnya seperti apa. Nah, seperti ini.
Nah, kemudian penggabungan molekul adisi contohnya ya, adisi molekul. Jadi dua molekul digabung jadi satu. Ya. Contohnya metenamin Mandela. Jadi dua atom digabung jadi satu. Kemudian replikasi. Jadi replikasi ini adalah namanya replikasi, kalian sudah tahu semua ya. Jadi diulang. Penggabungan gugus atau molekul yang identik melalui ikatan kovalen atau jembatan gugus tertentu. Nah, ini mirip sekali dengan yang saya alami. Tapi yang mereplikasi bukan saya. Nanti kita ceritakan kenapa kok mirip ya. Jadi saya hanya ingin membuat obat, memodifikasi namanya dari aset aminofenol menjadi para hidroksi fenilurea. Jadi CH3-nya itu saya ganti NH2 isoternya. Itu menurut teori itu khasiatnya sama persis dengan paracetamol tapi aman terhadap hepat. Itu teorinya. Apa yang terjadi? Saya sintesis di laboratorium, Allah kalau bahasa kita tanggung, bikin kok cuma lebih aman. Sama Allah dibelandangkan reaksi saya. Dibelandangkan terus saya elusidasi loh. Kok molekulnya bagus banget. Ini selain lebih aman, ternyata 2 kali atau 1,96 kali lebih poten dibanding paracetamol. Nah, awalnya itu namanya saya kasih kode HP 2009. Kenapa? Karena saya lakukan di 2009. Tapi lama-lama saya merasa berdosa. Ini kan molekul bukan desain saya. Saya kan desain para hidroksi fenilurea. Ini jadi 1,3 bis para hidroksi fenilurea. Ini kan bukan ide saya. Terus tapi kalau saya patenkan, penemunya Allah itu rasanya mungkin saya malah diperiksa nanti sama yang mendaftar tukang catatnya itu ya. Dia keanget ini badannya. Masa penemunya Allah gitu ya. Walaupun sebenarnya benar itu ya. Tapi di dunia ini kan nggak bisa. Kebenaran itu nggak selalu bisa diekspresikan. Akhirnya saya konsultasi sama Pak Nubrisal ya, Sekretaris Prodi S1. Akhirnya ketemulah namanya Algetika. Jadi Al itu bahasa Ibrani, Tuhan, Allah. Getika itu analgetik antipiritik. Sehingga algetika itu artinya apa? Artinya analgetik, antipiritik, kiriman Allah. Dan itu kalau kalian searching di internet itu ada 2. Penemuan saya algetika dan judul lagu rock. Nah, judul lagu rock itu belakangan. Sebenarnya yang pertama adalah algetika. Silakan searching algetika di Google ini. Kita lanjut. Nah, kemudian hibridisasi molekul. Jadi penggabungan gugus atau molekul yang berbeda melalui ikatan kovalen ya. Jadi ini masih urusan gabung menggabung. Di sini ada sulfapiridin dan asam aminosalisilah digabung jadi didik seperti ini molekul. Kemudian pengubahan dimensi dan kelunturan molekul. Ya, jadi ada penutupan dan pengubahan cincin ya. Jadi ini penutupan menaikkan efek. Contohnya di sini kloroflumasin ditutup ya. Menjadi efek antimutanya menjadi tinggi. Nah, tapi pembukaan cincin menaikkan aktivitas. Jadi tidak selalu. Jadi pembukaan sama penutupan itu tidak bisa digeneralisasi, tapi tergantung molekulnya. Sehingga ini sangat spesifik. Ya. Karena di sini pembukaan cincin justru antikoagulannya meningkat. Kemudian pembentukan seri homolog ya. Jadi homolog itu misalnya CH3 diganti dengan C2H5, C3H7 dan seterusnya. Ternyata itu bisa mempengaruhi efek ya. Menjadi koefisien fenolnya itu terhadap Bacillus typhosis itu berbeda. Kemudian pemasukan ikatan rangkap atau penghilangan ikatan rangkap ya. Di sini contohnya pemasukan ikatan rangkap. Jadi kalau ether yang sering untuk bios itu, kalau kita masukin ikatan rangkap itu menjadi vinyl ether, menjadi efeknya lebih bagus. Ya, jadi efek hipnotiknya menjadi lebih bagus dibanding ether begitu. Tapi ada juga yang ini penghilangan ikatan rangkap. Jadi supaya hemat, bensinnya dihilangkan jadi ini. Dulsin dihilangkan nah menjadi modifikasinya ini. Dan itu pemanis sama rasanya. Tingkat kemanisannya sama sehingga apa? Ini juga nggak bisa dijadikan patokan ya.
Penghilangan mesti bagus itu ya enggak. Jadi sangat tergantung molekul masing-masing. Kemudian penghilangan atau pemasukan, penghilangan atau penggantian gugus meruah. Ini terjadi di, ini menjadi antagonis contohnya. Jadi tadi asetilkolin tadi, kalau ini diganti, dimodifikasi menjadi gugus yang meruah, meruah itu bulky, gendut gitu ya. Itu menjadi antagonisnya ya, sebaliknya ya. Jadi antagonis. Ini juga berlaku, filosofinya berlaku di masyarakat ya. Jadi kalau seseorang menjadi gemuk ya, contohnya bukan orangnya ini, rekening. Pegawai negeri rekeningnya biasanya berapa? Gaji berapa? 11 juta misalnya. Dulu ada kasus Gayus ya di perpajakan. Tiba-tiba rekeningnya meruah, gendut. Nah, berarti jadi antagonis. Yang tadinya di jalan Allah menjadi di luar jalan Allah ya, korupsi. Nah itu. Nah, jadi kita kalau belajar kimia itu enak apa dihubungkan dengan filosofi. Nah ini metilhistamin menjadi simetidin. Nah ini kalau baca buku lebih dari satu ya, karena saya mendapatkan di buku itu salah ya strukturnya ya. Jadi kalau membaca lebih dari satu buku sehingga kita bisa ngecek kesalahannya. Dan ini juga berlaku untuk di masyarakat ya. Kalau kalian ada yang ngaji berguru ya lebih baik lebih dari satu gurunya ya. Jangan sampai sesat ya nanti kayak apa pondok pesantren Al Zaitun yang dulu heboh itu ya. Ternyata aneh-aneh ajarannya ya. Jadi kalau baca buku juga lebih dari satu karena ada juga yang menurut nulis struktur simetidin salah. Kemudian perubahan senyawa agonis menjadi agonis yang lebih baik, misalnya penisilin ya. Penisilin G menjadi ampicillin, methicillin dan sebagainya. Nah, ini penisilin pemasukan gugus merubah menjadi lebih tahan terhadap enzim ya. Jadi bisa dipraktekkan untuk atau diaplikasikan untuk penemuan obat yang lebih tahan terhadap enzim beta laktase. Nah, ini contoh-contoh struktur bensil penisilin, R-nya seperti ini. Tidak tahan enzim. Kemudian jadi ampicillin. Jadi dirubah-rubah R-nya. Nah, methicillin ini tahan terhadap asam dan tahan beta laktamase. Ya. R-nya seperti ini. Methicillin. Kemudian ada nafsilin. Nafsilin. Tahan beta laktamase karena adanya gugus meruah ya. Jadi nafsilin gugusnya meruah. Nah, kita nulis buku juga tentang kisar. Nanti Bu Hilda akan memberikan tentang hubungan struktur dan aktivitas ya. Nah, mudah-mudahan sampai ke kisar ya, hubungan kuantitatifnya. Mau ini software milik fakultas silahkan pakai ya. Karena fakultas membayar lisensinya 45 juta per tahun ya. Jadi silakan pakai untuk software komputasi. Nah ini contoh mempertahankan topologi struktur ya. Jadi khusus untuk obat-obat ini ya, penenang ini harus dipertahankan topologi strukturnya. Nah, ada sudut-sudutnya ya, ada sudut-sudutnya. Di sini trisiklik psikomimetik. Kloropromasin ya hanya punya sudut alfa ya, hanya sudut alfa. Nah, ini ada sudutnya ini. Kemudian atritisilin punya dua sudut alfa dan beta. Ini belum banyak diteliti ini tentang penelitian tiga ini.
Kalau antidepresan murni itu sudutnya harus alfa, beta, dan gamma. Gitu. Ini piramid. Kita bisa buka pakai software. Ya. Nah, seterusnya. Ini namanya hypercam ya. Saya pernah kuliah di MIPA, dapat lisensi sampai 2050 ya. Kalau yang tertarik bisa hubungin saya, nanti saya kasih softwarenya untuk kimia komputasi untuk apa ngutek-ngutek struktur. Kemudian yang berikut pengubahan sifat fisika atau kimia fisika molekul. Nah ini substitusi isosterik. Nah, jadi isoterik itu jumlah dan susunan elektron di kulit terluar harus sama. Nah, sejarahnya dimulai dari Langmuir tahun 1919. Kemudian berikutnya 1925 oleh Green. Kaidah penggeseran hidrida. Menggeser satu tempat ke kanan secara berturut-turut. Unsur pada satu baris horizontal pada tabel periodik serta menambahkan satu atom yang hidrogen atau ion hidrida dan melanjutkan proses ini sejauh mungkin. Tiap kolom vertikal memuat sekelompok isoter ya. Jadi kalau dalam kata-kata susah, tapi kalau dalam kenyataan sangat mudah. Nah, kita ingat ada tabel periodik ya di SMA kita masih punya tabelnya, mungkin masih ada di dinding. Nah, seperti ini ya. Jadi ini tabel periodik. Nah, seperti ini ya. Ini salah satu saya ambilkan tabel periodik. Satu baris. Ini kalau C itu digeser ke kanan, terus dia ke bawah tambah H. Jadi CH. Nah, ini ke bawahnya isoster ya. Tadi udah saya singgung N-nya 5, C4 tambah 1 berarti 5. O, N ditarik ke kanan ke bawah, NH. O 6, N5 tambah 1, 6 ya, gitu-gitu. Tentang isoster. Ini juga masih isoter yang lebih kompleks ya. Tadi terlalu ketat untuk diikuti ya, sehingga terus ada yang mengungkapkan tentang istilah kebioisosteran. Ini juga masih tentang isoster ya. Ini ada di buku apa ini kimia medicinal biasa. Nah ini juga masih ya, masih isoster. Nah ini contoh ya, contoh isoster itu seperti ini ya. Karbutamid antidiabetes oral menjadi tolbutamid ya. Gugus NH pada karbutamid diganti dengan CH2. Jadi N5H1 berarti 6. C4H2 6 juga. Jadi kalau kita rubah ini efeknya tetap sama ya. Yang akan merubah adalah sifat kimia fisika. Nah, ini juga prokain menjadi prokainamid ya. Jadi O6 diganti dengan NH ya. Makanya penemuan obat saya dengan isoster CH3 dari paracetamol saya ganti dengan NH2 dalam analgetika tapi sama Allah dibelandakan ya. Nah, jadi saya cuma nirukan aja, nirukan metode yang sudah ada. Nah, asetilkolin menjadi karbakol. Nah, ini. Nah, Anda harus tahu bahwa asetilkolin ini adalah neurotransmitter di saraf parasimpatik. Ada penyakit namanya Alzheimer. Alzheimer itu kadar asetilkolinnya di bawah normal ya di otak. Nah, itu obatnya adalah inhibitor asetilkolin esterase ya. Jadi kalian ini selama ini mungkin tidak menyadari bahwa kita itu dikasih asetilkolin normal itu sangat nikmat. Bayangin, kalau asetilkolin kita kurang di bawah normal namanya penyakit Alzheimer. Kalau kelebihan kita bisa pindah alam. Contohnya serangga, jangan dipraktekkan ya, nanti saya dipanggil polisi. Jadi kalau kita minum baygon misalnya, karena yang terkenal baygon ya, ada juga hit, ada yang lainnya. Untung ini baygonnya dapat iklan gratis. Jadi kalau kita minum baygon itu enzim asetilkolin esterase yang merubah atau yang merusak asetilkolin itu diblok ya, secara irreversible, nggak bisa balik. Sehingga apa? Asetilkolinnya numpuk. Kalau asetilkolinnya numpuk itu nanti menyebabkan kejang di otot pernapasan sehingga meninggal. Jadi di tubuh kita itu sudah diciptakan sama Allah. Asetilkolin dibentuk dari asetil dan kolin. Ya.
Jadi tubuh kita itu tabung reaksi kimia sebenarnya. Asetil bereaksi dengan kolin membentuk asetilkolin, kemudian bekerja, ketemu reseptor, udah bekerja harus dihancurkan supaya stabil kadarnya. Nah, kalau yang penghancur enzim namanya asetilkolin esterase kita blok, nanti nggak ada yang menghancurkan. Nah, dia akan menumpuk melebihi normal sehingga akan terjadi kejang, otot pernapasan dan meninggal. Kalau kurang, ada penyakit namanya Alzheimer. Kalau kurang itu di bawah normal sehingga kita harus kerusaknya tadi itu harus kita blok, tapi yang bisa balik gitu ya. Kalau obat serangga itu nggak bisa balik, jadi begitu diblok asetilkolinnya naik terus sampai meluncak. Nah kalau yang obat anti Alzheimer itu kita blok, tapi bisa balik ya, sehingga nanti kalau sudah normal ya sudah obatnya kan bisa lepas gitu. Nah ini juga dengan isoter ya. Jadi asetilkolin ini karena tadi sudah sedemikian rupa bekerja terus dihidrolisa, maka orang yang yang kekurangan asetilkolin itu nggak bisa minta sama misalnya istri sama suami ya, Pak, Papa, gitu. Asetilkolin saya turun di bawah normal, saya Alzheimer, getar-getar mau megang gelang nggak bisa. Minta dong asetilkolinnya, nggak bisa. Minta sama anak nggak bisa, sama kakak adik nggak bisa. Makanya terus diciptakan obat yang namanya Carbachol. Kenapa? Ini isoster ya, isosternya lebih stabil. Kenapa? Karena di sini bentuknya asetilkolin adalah ester ya, RCOOR. Nah, sehingga ini akan dirusak oleh asetilkolin ester. Nah, kalau di sini diganti NH2. Di mana di N ini ada sepasang elektron bebas yang tidak dipakai. Nah, sehingga nanti kalau di sini langsung putus, di sini enggak dipinjemin, ya. Dipinjemin sehingga nanti sementara inilah dipinjemin sehingga apa? Sehingga Carbachol ini bisa dibuat bentuk sediaan. Kalau asetilkolin nggak bisa. Jadi Carbachol bisa dibuat bentuk sediaan sehingga bisa dijadikan obat. Ya. Jadi agonis dengan asetilkolin. Nah, ini juga bisa diterangkan untuk kasus pembunuhan. Nah, bagaimana? Asetilkolin kok isoster kok bisa untuk menjelaskan kasus pembunuhan. Mungkin kalian pernah lihat, dengar nggak ya? Di tetangga kita di FMIPA itu ada pembunuhan. Ya, jadi mahasiswa itu kuliah jam 7, dia datangnya lebih pagi. Dia sendiri, belum ada siapa-siapa, yang ada cleaning service. Nah, cleaning service itu ternyata mempunyai kesambet gitu sehingga dia wah ini mangsa ini. Akhirnya dia dibunuh mahasiswa itu. Nah, kenapa bisa diserahkan dengan isoster tadi ya? Tadi saya katakan ini asetilkolin ini mudah dirusak ya oleh enzim. Kenapa? Karena ada gus karbonil sehingga mutus elektron dari CH3. Nah, di sini NH2 ada sepasang elektron yang tidak terbagikan, yang tidak dipakai sehingga bisa diberikan. Nah, seandainya dosen dan karyawan di FMIPA waktu itu zakatnya dikumpulin, dikasih ke cleaning service ya, kayak elektron ini. N yang punya sepasang elektron bebas dikasihkan. Nah, insya Allah nggak akan pembunuhan. Tapi kan itu sudah takdir. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini contoh yang lain tentang isoster ya. Jadi penggantian gugus dengan jumlah elektron yang sama. Ini juga masih sama. Ini bioisoteran nol klasik ya. Lanjut. Ini cincin terhadap struktur non siklis ya. Jadi ini juga tentang isoster tadi. Ini ada estradiol, ini ada tran estradiol, ya. Ini ada cis. Ya. Kemudian ada mengubah posisi atau orientasi gugus tertentu. Ya. Jadi posisi gugus tertentu pada cincin aromatik kadang sangat penting agar senyawa dapat memberikan aktivitas biologi. Ya. Kalian juga sudah belajar farmakologi ya. Contoh asam hidroksi benzoat hanya iso yang aktif sebagai analgetik karena dapat membentuk ikatan hidrogen intramolekuler dan membentuk kelat dengan lokal. Nah, strukturnya seperti ini ya. Jadi ini ada kelat ini metal M itu metal lokal. Ini nyambung sini. Nah,
Misalnya kayak para klorofenol mempunyai aktivitas antibakteri paling tinggi ya. Jadi para di sini paling tinggi. Ya. Karena pada posisi tersebut dapat mempengaruhi efek induksi negatif sehingga meningkatkan keasaman fenol. Jadi karena ini tergantung dari keasaman, maka yang para ini paling aktif. Yang orto kurang aktif. Kenapa? Karena ini ada interaksi dengan Cl. Dan meta juga paling rendah karena apa namanya tidak untuk asamnya tidak sekuat para. Kemudian ada pemasukan gugus pengalkilasi. Jadi gugus pengalkilasi dapat bentuk ikatan kovalen dengan gugus yang terdapat pada tempat aksi obat seperti DNA ya, atau enzim yang menyebabkan masa kerja obat menjadi lebih panjang. Ini khususnya dipakai untuk obat-obat anti kanker. Nah, ini namanya senyawa pengalkilasi ya, gugus nukleofoil. Nah, ini urutan nukleofilitas dari gugus-gugus nukleofil. Ini penting kalau kalian pengen menemukan obat ya. Jadi karena waktunya sedikit sehingga terbatas ya penjelasannya. Nanti bisa lihat YouTube saya kalau yang tertarik. Jadi urutan nukleofilitas dari gugus-gugus nukleofil ini sebenarnya kita kalau mendesain obat dengan HKSA. Nah, ini modifikasi mulai perubahan sifat elektronik ya. Dua efek elektronik yaitu induktif dan konjugatif ya. Ini dapat mengubah sifat kimia fisika dan mempengaruhi aktivitas biologi. Ini efek induksi dihasilkan dari perpindahan elektron di sekitar ikatan sederhana karena pengaruh gaya tarik gugus elektronegatif. Nah, ini kalian sudah dapat kimia organik 2 ya. Mudah-mudahan kalian suka kimia ya, kimia organik. Karena kalau farmasi nggak suka kimia organik itu ya agak aneh. Karena obat-obat kita itu kebanyakan senyawa organik ya. Jadi mestinya ini harusnya sangat sangat familiar harusnya ya, tentang elektronegativitas dari atom-atom. Sekali lagi ini berguna untuk mendesain molekul. Nah, ini efek induksi negatif atau akseptor elektron. Gugus yang bersifat penarik elektron lebih kuat dibanding hidrogen. Jadi pembandingnya hidrogen. Kalau induksi positif itu donor elektron. Gugus yang bersifat penarik elektron lebih lemah dibanding hidrogen. Jadi pembandingnya adalah hidrogen. Nah, ini ada tabel-tabelnya ya. Nanti saya kasih ini PDF-nya ya supaya kalau yang tertarik skripsi mau bikin menemukan obat ya walaupun nggak laku ya. Jadi saya nggak laku. Bimbing penemuan obat nggak laku ya. Jadi ya gimana? Nggak bisa disalahkan. Selera mahasiswa kan di luar kendali kita ya. Jadi ini juga plus induksi positif, induksi negatif. Ini efek konjugasi dihasilkan dari dilokalisasi dan mobilitas yang tinggi pi elektron dapat pada senyawa yang mempunyai ikatan rangkap terkonjugasi. Nah, kalian tentang organik ini ya, sepintas saja tentang resonansi positif ya. Jadi resonansinya ini gugus yang dapat meningkatkan kerapatan elektron pada sistem konjugasi. Jadi resonansinya ke dalam. Ya. Kalau negatif keluar ya NO2. Nah ini tabel ya dari yang tadi. Nah ini sering ini halogen sering disebutkan pada beberapa struktur molekul obat karena mempunyai 3 efek utama yaitu sterik, elektronik, dan obstruktif sehingga dapat diharapkan dapat menyebabkan perubahan aktivitas biologi. Nah, jadi efek obstruktif itu efek yang diakibatkan oleh pemasukan gugus atau atom pada bagian tertentu struktur molekul obat sehingga dapat mencegah reaksi metabolisme pada bagian tersebut yang menyebabkan masa kerja obat menjadi lebih panjang. Nah, ini contoh penerapannya. Jadi tolbutamid tadi obat anti diabetes ya. Itu kalau dimodifikasi ya. Jadi CH3 ini kita mestinya tahu ya atau harus belajar ya kalau belum tahu tentang metabolisme obat. Jadi kalau kita makan tolbutamid ini akan dimetabolisme akan teroksidasi menjadi alkohol kemudian menjadi asam karboksilat di gugus ini. Nah kalau sudah termetabolisme di gugus tentu nggak cocok lagi ikatannya dengan reseptor sehingga dia tidak aktif.
Nah, supaya dia tidak termetabolisme itu diganti dengan Cl. Kenapa harus Cl? Karena isoster ya, C4H3, 4 tambah 7 3 Cl7. Nah, sehingga apa? Kalau diganti Cl itu ikatan obat reseptornya tetap sama dengan tolbutamid, tetap sebagai antidiabetes, tapi tidak apa di metabolisme alias lebih suka teroksidasi. Sehingga apa? Durasinya lebih panjang. Jadi misalnya tolbutamid diberikan 3 kali sehari. Kalau kita modifikasi menjadi klorbutamid itu bisa aja menjadi 1 kali sehari pemberian. Itu gunanya tentang modifikasi obat. Nah, ada juga misalnya fenobarbital. Ini juga suatu hukum ya. Jadi kalau kita punya obat yang ada inti bensin tersubstitusi, itu otomatis di posisi para ini akan terjadi hidroksilasi. Ya, nah, seperti ini. Jadi para hidroksi fenobarbital. Ya. Nah supaya tidak apa supaya nanti apa lebih bagus itu maka ini diganti dengan Cl ya. Kenapa? Kalau Cl itu nanti isoster dengan ini dengan parahidroksifenobarbital sehingga apa? Sehingga lebih tahan tadi. Nah, durasinya menjadi lebih lama. Nah, terima kasih. Ini khususnya kepada Dr. Apoteker Anwar Wahyudi, Sarjana Ekonomi, Sarjana Farmasi, MKM ya. Magister Kesehatan Masyarakat. Beliau kerja di Kemenkes RI dan juga investor PT Sastek Anugrah Health ya, atas supportnya ya, sehingga molekul saya insya Allah akan dikerjakan oleh PT SAH. Nah sebelum saya lanjutkan, mudah-mudahan ada yang tertarik untuk diskusi. Terima kasih. Ya silahkan, ada yang bertanya tentang modifikasi molekul. Silakan. Saya bentuk grup. Tujuannya adalah biar kalau waktu kuliah kita kan cuma 100 menit ya. Jadi kalau yang akan bertanya di grup dipersilahkan ya. Silakan. Enggak ada. Aduh, sayang ya, sayang sekali ya. Saya sedih saya ya. Jadi orang luar farmasi itu pada tertarik dengan ilmu yang saya berikan ya. Yang tadi saya bilang ada profesor doktor dari Universitas Sultan Ageng Tirtoyoso, Fakultas Teknik dia aslinya, Fakultas Teknik gitu ya, tertarik dengan ilmu saya. Nah ini orang farmasi kok nggak ada yang tertarik ini. Nggak ada, silakan. Dan pada tidur semuanya. Halo, ketua kelasnya mana? Ujian pertama, ya betul. Bisa nggak ini biar apa yang harus kita lakukan untuk modifikasi molekul? Oke, ya. Jadi terima kasih ini saudara siapa ini ya? Justisia ya. Oke, Justisia. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan untuk memodifikasi molekul, langkahnya adalah tujuan. Kita punya tujuan itu apa ya? Jadi tujuannya harus jelas. Kita memodifikasi molekul itu tujuannya apa? Nah, saya memodifikasi paracetamol karena itu paracetamol itu sebenarnya bukan obat yang bagus-bagus amat ya. Dia pada pemberian jangka lama atau dosis berlebih atau diberikan bersama obat yang sama-sama memerlukan glutathione transferase. Itu berbahaya untuk hepar kita, merusak hati. Nah, mungkin ini pertanyaan ini terkait dengan slide berikutnya. Bagi slide berikut ya. Karena pertanyaannya terima kasih ya. Kalau perlu nanti tak hadiah ini. Ya, apa namanya?
yang bertanya. Kita akan penemuan obat pengganti paracetamol. Kenapa kok saya pengen ganti paracetamol ya? Nggak gampang memang. Kenapa? Loh, paracetamol itu sudah disukai seluruh dunia. Kok saya mau keluar dari zona aman? Ya, untung ada orang yang mendukung kegilaan saya. Ya, Dr. Anwar Wahyudi tadi dan PT SAH tadi ya. Karena apa? Karena memang nggak gampang ya. Nah, tujuan saya apa? Karena saya ingin mengganti paracetamol. Nah, mengapa harus paracetamol? Banyak riset yang sudah memodifikasi paracetamol hasilnya menjadi lebih poten, tetapi lebih toksik, lebih hepatotoksik. Meskipun ada yang lebih poten dan kurang hepatotoksik, tapi proses sintesisnya tidak ekonomis. Ya. Jadi riset-riset itu walaupun menemukan obat yang lebih baik itu belum tentu jadi obat. Kenapa? Ya mungkin mahal, mungkin bikinnya susah. Seperti kasus misalnya N3. N3 itu untuk anti COVID itu lebih bagus dibanding apa? Ritonavir, kemudian yang obat-obat navir itu ya. Tapi kenapa kok nggak jadi obat? Nah mungkin aja pembuatannya susah sehingga nggak ada industri yang membuat. Nah kembali di sini ya. Jadi tahun 2024 itu ada rencana, ini sudah 2024, ada rencana stop impor paracetamol. Faktanya, nah faktanya kita nggak tahu. Karena apa? Karena saya terakhir mendengar sebagai buah si malakama ya. Jadi Indonesia pengen nyetop impor paracetamol dari Cina, itu mau bikin sendiri, itu ternyata apa? Kebutuhan Indonesia itu 9.000 ton per tahun. Itu kalau bikin sendiri Kimia Farma itu rugi. Kenapa kok Cina untung? Karena dia bikinnya banyak sekali diekspor ke seluruh dunia. Nah Indonesia kalau mau bikin 9.000 ton apa per tahun itu rugi. Nah, Direktur Kimia Farma pernah curhat sama saya ya. Wah, saya bagi buah si malakama ini. Curhatnya bukan sama saya sih, di tempat umum begitu. Kenapa? Kalau saya sebagai Direktur Kimia Farma tidak mendukung kemandirian bahan baku obat, saya akan dinilai negatif, tidak mendukung kemandirian bahan baku obat. Tetapi kalau mendukung, yang saya pimpin itu rugi. Nah, saya harus mempertanggungjawabkan kerugian saya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, beranikah kita keluar dari zona aman paracetamol? Nah, harusnya berani. Nah, jadi kita lanjutkan. Jadi sekali lagi penemuan obat ini karena maha penyayangnya Allah ya, bukan karena kepandaian penemunya. Ya. Tadi sudah saya katakan, saya hanya ingin mendesain para hidroksifenilurea, tapi sama Allah dibelandakan menjadi 1,3 bis para hidroksifenilurea yang saya sebut alkit 3 tadi. Nah, jadi ini kalau kalian alasannya tadi ya, ini salah satu alasan kenapa. Jadi ini paracetamol yang paling kiri, ini akan saya rubah menjadi yang tengah ini, NH2. Kenapa? Karena hepatotoksisnya itu terjadi karena gugus karbonil yang menarik elektron dari inti bensin, sehingga di sini positif, di orto dari OH. Saya ganti isoster supaya apa? Supaya nanti nariknya kanan kiri, karena di sini ada pasangan elektron di N kanan kiri, sehingga kalau yang tadi misalnya di paracetamol ngambil 10 elektron dari bensin, kalau saya ganti NH2 menjadi 5 yang diambil, sehingga kurang positif. Kalau kurang positif berarti efek sampingnya menurunkan. Nah ternyata Samuel di Belandang seperti ini. Kemudian saya lakukan molecular docking, ya Pak. Ternyata bagus, sehingga baru saya sintesis. Kemudian kita lanjutkan dengan uji konfirmasi, uji in vivo, dan histopatologi, dan seterusnya. Nah, jadi kita harus punya tujuan ya. Tujuan kita itu apa untuk memodifikasi ya. Nah, ini tujuan saya kebetulan untuk mengurangi efek samping ya. Selain itu juga harganya lebih murah kebetulan ya. Kebetulan harganya lebih murah sehingga ada pertanyaan?
Silakan, ada pertanyaan? Ada yang chat nggak ya? Ada lagi pertanyaan? Ketua kelasnya nggak bertanya? Ya. Kalau yang tertarik, kalian untuk menemukan obat itu ada kepuasan tersendiri ya. Jadi yang nggak bisa ya, nggak bisa ditukar ya. Jadi saya punya kepuasan tersendiri bisa menemukan obat yang lebih baik dari paracetamol ya. Meskipun perjuangannya panjang sekali ya, perjuangannya panjang sekali ya. Untuk menjadi obat itu peneliti itu harus bertemu dengan namanya investor ya, pemilik modal. Nah, jalan yang dilalui itu namanya jalan kematian, lembah kematian. Ini ada pertanyaan. Saya penasaran Pak mengenai rantai samping yang seperti apa yang bisa diubah agar mendapatkan senyawa yang bagus ya. Jadi rantai samping apa yang bisa? Jadi kita harus tahu apa akar permasalahannya ya. Jadi tidak harus rantai samping ya. Bahkan kita tidak harus memodifikasi molekul tapi menemukan molekul ya, menemukan molekul ya. Jadi sangat apa? Sangat spesifik ya. Tidak bisa rantai samping yang mana. Jadi harus tahu apa akar permasalahannya. Tadi kenapa kok rantai samping yang saya rubah? Karena apa? Karena dia ada gugus karbonil. Nah, karbonilnya itu nyedot elektron dari inti bensin. Nah, nyedotnya itu kan fokus di inti bensin saja. Nah, sementara rantai sampingnya tadi CH3. Nah, kalau saya ganti NH2, di sana ada elektron yang bisa disedot sehingga apa? Jadi seimbang begitu. Nah, bedanya apa penelitian saya dengan orang-orang terdahulu? Mereka kebanyakan itu memasukkan gugus di inti bensin. Saya enggak. Saya cek permasalahan apa sih hepatotoksik? Oh ternyata gus karbonil. Kalau gitu saya harus bisa mengurangi kerapatan elektron di posisi orto dari inti bensin, dari OH tadi. Sementara penelitian lain itu pokoknya asal dimasukin gugus di inti bensin dan hasilnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih. Ya. Kalau dua orang ini tertarik untuk skripsi atau PKM, silakan hubungi saya ya. Nanti saya bimbing. Kemarin ada contoh lagi ya. Contohnya gini, kalian pasti sudah kenal ya yang namanya aspirin asetosat. Saudara Lutfi, kalian kenal nggak aspirin atau asetosat? Halo, hadir nggak ini? Sambil absen ini. Nggak ada. Muhammad Alif. Halo, Muhammad Alif. Kok nggak ada? Bagaimana Pak? Uh, kalian tahu Muhammad Alif tahu nggak aspirin asetosal tahu nggak? Tahu Pak? Tahu kan? Nah, tahu nggak kelemahan dia apa? Kalau makan aspirin harus apa misalnya? Tahu nggak? Mungkin kalau makan aspirin tuh harus setelah makan Pak, karena mungkin mengiritasi lambung. Betul ya. Jadi aspirin itu betul 100 ya. Jadi aspirin itu kalau makan nggak boleh lambung kosong, benar? Nah, kemarin saya membimbing mahasiswa bagaimana memodifikasi molekul aspirin menjadi obat yang sama efeknya. Kalau perlu kita tingkatkan efeknya, tetapi tidak mengiritasi lambung. Nah, kita telusuri strukturnya. Kenapa kok dia mengiritasi lambung? Itu karena dia ada gugus karboksilatnya. Nah, karboksilatnya ini, COH ini, OH-nya ini akan kita ganti dengan isosternya. Terus kita ganti isoternya, terus kita modifikasi. Dan hasilnya apa? Hasilnya bagus, lebih bagus. Dan udah sampai uji in vitro ya. Tapi sayang ya, yurinya itu tidak tertarik sehingga dia tidak masuk timnas ya. Yang masuk malah yang lain ya. Itu nggak apa-apa. Selera yuri kan masing-masing ya. Tapi saya cukup bangga ya dan itu akan menjadi apa? Insya Allah kalau saya berhasil menjadikan Algetika menjadi BPO, nanti itu target gila yang kedua adalah menggeser aspirin dari pasar dunia. Ada lagi pertanyaan?
Ya, idenya gila-gila semua ini. Maaf Pak, izin pertama sebenarnya apa yang menjadi kendala terbesar dalam penemuan obat di Indonesia jika modifikasi tidak begitu sulit untuk dilakukan? Nah, pertanyaannya bagus sekali. Terima kasih. Ini saudara siapa ini? Koirunisa, ya, Alifa Koirunisa. Kendalanya apa sih penemuan obat itu, ya? Jadi ternyata, ya, tadi sudah saya katakan, peneliti itu kalau mau menemukan obat harus ketemu namanya investor, ya. Investor itu pemilik modal, ya. Jadi itu yang paling susah sebenarnya. Kita ketemu sama investor. Karena apa? Karena kita harus lewat jalan, ya. Jalan itu disebut lembah kematian. Kenapa? Karena akan ditanya, misalnya saya punya molekul, ya. Molekul saya bagus gitu ya. Molekul saya lebih poten, ya. Kemudian ditanya, Pak Hari, molekulnya bikinnya berapa langkah? 5 langkah. Oh, 5 langkah. Setiap langkah randomnya berapa persen? 10%. Berarti 10% kali 10% kali 10% kali 10%. Waduh, Pak Hari, obatnya nanti akan jatuhnya mahal banget. Apa? Kalau gitu Pak Hari gelundung aja ya di lembah kematian. Nah, salah satunya itu. Sehingga yang paling susah adalah ketemu sama investor yang yakin bahwa obat kita itu bagus. Ternyata yang paling susah itu sudah saya lalui. Saya sudah ketemu investor, investornya sudah punya uang. Yang ternyata yang paling susah itu apa? Mengambil uang sendiri. Saya juga nggak percaya. Saya tadinya berprasangka buruk ya. Wah ini banyak juga yang bilang Pak Hari ditipu di PHP Pak Hari. Loh, masa PHP kok udah MOU sama UGM ya. Nah sehingga apa? Sehingga kemarin saya dapat proyek 1,1 miliar dibatalkan. Kenapa? Karena uang dari pemerintah 300 juta sudah keluar, yang 700 juta dari investor itu belum keluar. Nah, jadi tadinya berprasangka buruk, wah mungkin ini hanya mau apa namanya ngerjain atau apa. Ternyata enggak. Ternyata saya kemarin ngadakan les privat, pesertanya dari industri 1, itu dia bilang, oh memang gitu Pak Hari. Saya pikir ngambil uang sendiri seperti saya ngambil gaji. Gaji saya kan di bawah 10 juta ya. Jadi pakai ATM, meskipun ATM-nya dibatasi 5 juta per hari gitu ya. Tapi masih gampang gitu. Saya pikir seperti itu ngambil uang sendiri. Ternyata enggak. Dia bilang, jangankan triliun Pak Hari, 1 miliar. Kita sekarang ngambil 1 miliar itu susah Pak Hari. Uang kita sendiri iya. Oh gitu. Jadi pengalaman saya setelah saya terjun ke lapangan itu bukan menemukan investor. Kebanyakan orang yang kesusahan adalah penemuan obat adalah meyakinkan investor supaya dia mau membiayai kita. Ini investornya sudah yakin, tapi mencairkan uang sendiri ternyata tidak gampang ya. Bahkan udah prosesnya udah 1 tahun ini. Ya, sebelum pilpres itu ada desas-desus juga. Wah Pak ini kayaknya mau dikerjain sama oknum gitu ya. Ada oknum Menko gitu mau pinjam uang saya Pak, tapi nggak saya kasih. Karena apa? Pinjamnya untuk pilpres. Ini kayaknya hanya apa? Kayaknya bilangnya pinjam tapi baliknya susah ini, nggak dikasih. Akhirnya apa? Nggak bisa juga. Ini sudah pilpres, nggak tahu masih kurang apa lagi. Ya. Terus saya pernah berprasangka buruk juga. Wah, jangan-jangan direktur banknya minta ini pelicin gitu ya. Ternyata dari apa peserta les privat saya bilang, oh bukan itu Pak, bukan itu, oh bukan itu tuh, apalagi oh, itu harus pakai persyaratan macam-macam Pak. Misalnya harus ada industri yang pernah transaksi sekian miliar atau triliun. Waduh. Jadi sekarang kesulitan yang terbesar adalah mencairkan uang dari investor. Nah ini saya masih apa mohon doa restunya ya, karena begitu ini cair, insya Allah ketika bisa kita kawal sampai menjadi bahan baku obat. Ya. Jadi kendala terbesar adalah mencairkan uangnya sendiri oleh investor itu. Nah itu saya nggak nyangka kalau kendalanya di situ. Awalnya saya memikirkan kendalanya adalah mencari investor yang mau percaya. Ternyata investornya sudah percaya, tapi uangnya ya gitu ya. Nah itu silakan pertanyaan berikut. Ya, izin bertanya Pak, terima kasih. Udah mulai panas ini ya, jadi saya senang ya. Izin Pak, apabila dalam proses analisa senyawa obat ditemukan suatu bungkus yang sifatnya kurang bagus, seperti mengiritasi namun memiliki aktivitas
baterai yang bagus, apakah gugus tersebut tetap harus diganti atau ada cara lain dalam mobilisasinya? Ya. Jadi kalau gugus tersebut penyebabnya ya harus diganti. Diganti itu tidak akan merubah aktivitasnya, tetapi bisa merubah potensinya, misalnya menjadi lebih poten kayak molekul saya tadi ya. Tapi nggak akan merubah jenis obatnya. Jadi misalnya antiinflamasi kalau kita ganti gugus yang berbahaya tadi menjadi isoternya itu tetap sebagai antiinflamasi. Jadi kalau misalnya sebagai analgetik kita ganti ya tetap analgetik. Jadi yang ya harus dirubah gugusnya ya. Atau cara lain apa? Membuat molekul baru ya, membuat molekul baru. Jadi ada desain saya boron hafagama namanya itu untuk menggantikan tamoxifen ya. Tamoxifen itu obat anti kanker yang sudah sangat terkenal tapi punya efek samping ya. Jadi kita punya efek samping apa? Katarak, menopause dan sebagainya. Itu bisa kita ganti molekulnya ya. Ganti molekulnya kita memakai namanya SBDD, Structure Based Drug Design and Discovery. Jadi targetnya kita ambil, kemudian kita akan mencetak obat di situ dengan mendesainnya. Nah, dan itu kalau punya saya untuk BNCT ya. Jadi boron nuclear capture therapy. Mungkin kalian belum tahu ya. Kita di dosen di kimia farmasi itu ada yang dapat proyek 500 miliar selama 5 tahun untuk membuat apa namanya BNCT. Jadi obat itu untuk kanker payudara itu diinjeksikan ke tubuh, kemudian pasiennya itu masukin ke reaktor nuklir. Nanti ditembak dengan neutron, nanti obat tadi yang mengandung boron itu boronnya akan terurai menjadi litium dan sinar alfa. Nah, sinar alfanya ini yang akan menembakin sel kanker. Jadi dengan tepat. Jadi yang ditembak hanya sel kanker, sel normal tidak. Nah, itu dananya 500 miliar kalau dibuat gedung lantai 8 kira-kira 7 atau 6 gitu ya. Tapi kelihatannya ada hambatan. Nah, saya kebetulan nggak ikut terlibat ya. Sehingga kayaknya ada sesuatu yang pending begitu. Tentang BNCT, boron nuclear capture therapy. Silakan yang lain, ada lagi? Ya, beberapa kali ngadakan les malam gitu ya. Itu ada dari profesor dari Udayana ya, dari IPB juga ya, ada yang ikut les saya ya tentang molecular docking ya. Jadi kita pakai software yang gratis tapi bagus ya, namanya PLAN, Protein Ligand and System. Mungkin kalian ada yang sudah tahu docking ya dengan Autodoc, Vina dan lainnya ya. Moe juga bisa. Jadi kita memilih yang PLAN. Ada lagi pertanyaan? Masih ada waktu? Kalian setelah ini ada kuliah? Halo? Ada kuliah lagi nggak setelah saya? Ada jam 1, Bapak. Oh, jam 1. Jadi kalau saya telat dikit nggak apa-apa ya. Ada pertanyaan? Silakan. Pernah juga ada yang pesan ya, pesan molekul dari USU ya. Dia bilang, Pak Ari, saya minta desain molekul untuk apa? Anti kanker. Saya punya tapi untuk BNCT. Tapi kalau untuk diuji biasa boleh. Bisa. Terus untuk S2 Pak Ari, terus oh ya. Saya buatkan desainnya, terus namanya Pak Denny. Pak Denny Satria. Terus beliau bilang gini, oh, sekalian ya Pak Ari, maksudnya sekalian dibuatkan Pak Ari, nanti kami tinggal nguji. Wani Biro. Terus akhirnya dia kirim bahannya. Akhirnya saya buat sintesis kemudian diuji. Alhamdulillah ada efeknya ya. Ada efeknya. Nah, tadinya boron hafagama itu mau saya tulis buku terus sama mereka diganti boron usu. Saya protes. Jangan boron usu, itu kan mau saya buat buku. Nanti kan jadi saya dikira plagiat padahal itu ide saya. Kemudian win-win solution. Sekarang begini aja, boron usu atau boron hafagama. Ya udah akhirnya ya, terbit di jurnal tentang desain molekul boron hafagama.
Ada lagi pertanyaan? Di antara yang masuk sini ada nggak yang punya cita-cita agak gila? Ya, misalnya saya masuk farmasi, saya ingin menemukan obat mengalahkan apa penemu itu penisilin, ya penemu penisilin siapa? Alexander Fleming. Ada nggak yang punya cita-cita seperti itu? Halo, yang punya Saya, cita? Pak. Wah, silakan hubungin saya. Nanti tak, siapa tahu saya ada buku tak kirim nanti. Siapa? Ya, jadi saya mendesain molekul itu, saya nulis buku namanya Desain Molekul Antibiotik ya. Saya mengatakan kalau Alexander Fleming menemukan penisilin kan nggak sengaja ya, nggak sengaja. Kalau dalam Islam itu kalau punya niat lebih bagus ya. Kita bisa niat menemukan obat, jadi pakai niat ya, niat menemukan obat desain molekul antibiotika. Nah itu apa lebih bagus kalau kita sesuatu itu pakai niat begitu ya. Nah, ini ada izin pertama telah tadi disebutkan ada beberapa software yang dapat digunakan untuk melakukan docking. Untuk perbedaannya di bagian mana Pak dan yang paling baik digunakan kira-kira yang mana? Ya. Jadi docking ini ada apa? Kalau gitu saya share aja ya biar lebih jelas tentang docking ya. Biar saya belum share screen. Jadi tadi yang dikatakan docking softwarenya itu macam-macam ya. Jadi kita akan lihat software. Nah, jadi tentang docking ya, tentang docking. Jadi, nah ini, jadi docking itu ada apa? Eh, prediksi ya, prediksi energi, ya, energi dua molekul kompleks obat reseptor ya, ya harus satu dengan lain harus ngedok ya, harus cocok kayak kunci gembok dalam tanda kutip ya, karena sebenarnya nggak cocok lagi kunci gembok itu kan kaku ya, nah, padahal fleksibel. Kemudian harus maksimal, interaksinya maksimal, energinya minimal. Nah, yang ditanyakan ini ya. Jadi ada docking itu ada yang namanya rigid docking. Jadi dua molekul rigid seperti kunci dan gembok ya. Jadi ini dulu menjelaskan obat reseptor itu seperti kunci dan gembok. Jadi kaku. Nah itu nggak sesuai lagi. Ya. Jadi kalau software docking yang rigid itu jangan dipakai. Jelas tidak sesuai. Ada juga yang semi fleksibel. Nah ini yang banyak tidak sesuai dengan tubuh kita, tapi masih banyak digunakan juga di jurnal ya. Nah itu reseptornya itu kaku ya. Di sini reseptornya kaku, kemudian obatnya itu yang fleksibel bisa gerak-gerak. Nah yang paling bagus adalah software yang fleksibel docking. Salah satunya adalah Plan. Ini gratis ya. Plan ini gratis. Jadi dua-duanya fleksibel. Jadi kalau milih software cari yang dua-duanya fleksibel, yang ligand dan proteinnya bergerak ya. Kemudian ini nanti harus divalidasi ya. Nah ini Plan ini pernah saya bandingkan dengan MOE yang berbayar di UGME, di farmasi itu 45 juta. Ternyata belasan target itu yang valid di MOE, valid juga di Plan. Jadi tidak kalah. Bahkan pernah dibandingkan dengan Gold ya. Di sini nggak ada ya. Jadi dibandingkan dengan Gold yang berbayar ya di Free University di Amsterdam sana, itu bahkan untuk target tertentu lebih baik yang Plan dibanding Gold gitu ya. Nah itu ya. Jadi ya.
Ini apa yang akan saya sampaikan di webinar September ya. Jadi ada yang pesan webinar saya suruh ngomong tentang penemuan obat pengganti paracetamol. Kita stop dulu. Ada pertanyaan? Pertanyaan lagi. Silakan. Ya, jadi softwarenya itu. Jadi pilihlah software yang dua-duanya fleksibel ya. Dan targetnya itu harus valid ya, harus valid. Jadi ada yang namanya PDB ya, protein data bank ya. Jadi target-target obat itu ada di namanya PDB RCSB, salah satu linknya. Itu berisi tentang target-target suatu obat. Itu bisa kita download, kemudian kita validasi dengan software kita. Masih ada waktu, silahkan kalau ada yang bertanya tentang modifikasi molekul ya. Jadi kalau modifikasi molekul itu berasal dari molekul yang ada, terus kita gugusnya kita modifikasi. Seperti paracetamol saya modifikasi jadi para hidroksifenilurea, tapi ternyata sama Allah menjadi 1,3 bis para hidroksifenilurea. Nah, sebenarnya selain modifikasi itu penemuan obat itu bisa juga dengan kita membuat molekul baru yang nggak ada hubungannya dengan yang obat sekarang ya. Tamoxifen. Tamoxifen itu saya modifikasi, bukan saya modifikasi, tapi saya ganti dengan molekul baru ya. Namanya boron alfa gamma. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Sekarang ini yang ngambil les sama saya ada dokter dari Fakultas Kedokteran UNHAS ya. Mereka mau S3 terus minta les. Ada juga tadi dari UAD ya, dari UAD. Dan juga dari industri, kemudian dari Universitas Sultan Ageng Tirtoyoso, tapi dia dari kedokteran, tapi basicnya teknik kimia. Saya tanya teknik kimia di UGM ada nggak yang berkepentingan dengan docking? Nggak ada katanya. Yang UAD malah ada, Sultan Ageng Tirtoyoso malah ada. Jadi saya awalnya heran, ngapain orang teknik kimia kok tertarik docking? Oh ternyata saya belajar hilir Pak, jadi saya perlu. Oh ya, izin bertanya, Pak, apakah sudah ada info lebih lanjut mengenai tugas akhir di mata kuliah ini, Pak? Seperti mekanisme tugas dan apa yang diekspektasikan dosen dari tugas tersebut. Apakah di tugas tersebut harus benar-benar mau dikasih molekul tersebut? Oh enggak. Jadi tugasnya enggak gitu. Nanti kalian enggak selesai kali. Jadi tugasnya itu tentang misalnya topik antibiotik ya. Ini kalau yang dari saya ya. Jadi ini nanti tugasnya itu kalau yang dari saya itu nanti Anda cari jurnal yang mengupas tentang antibiotik. Nah, bisa juga tadi tentang apa desain antibiotik atau tapi bukan Anda yang mendesain, hanya mencari di jurnal apa yang bisa ditampilkan untuk pembelajaran gitu ya. Jadi yang tugasnya kalian mencari jurnal ya, bukan membuat modifikasi molekul enggak ya. Jadi jurnal, ada banyak nanti jurnal yang kalau antibiotik ya tentang antibiotik, kalau tentang antivirus gitu ya. Jadi begitu ya. Tentang modifikasi ya. Jadi dari jurnal tentang modifikasi misalnya obat antivirus ya begitu ya. Jadi bukan kalian yang harus memodifikasi ya. Jadi kita belajar dari jurnal begitu. Terima kasih. Yang lain lagi ada. Kalau untuk S2 itu ya untuk S2 kalau topik saya
saya kan ngajar desain obat ya. Jadi kalau tugas apa? Kalau untuk S2 saya pengen tolong desain obat untuk apa? Anti COVID misalnya. Nah, tapi saya kasih keringanan, nggak usah sampai cara sintesis ya. Kalau cara sintesis nanti harus pakai diskoneksi, ya mungkin nanti berat ya. Jadi saya sebatas bagaimana mendesain molekul sebagai desainer ya. Jadi masalah buatnya nanti urusan orang sintesis gitu ya. Kalau saya kebetulan karena pengen obat saya terbukti, saya belajar sintesis, tapi untuk desain saya, bukan untuk desain orang lain begitu. Yang lain lagi ada? Silakan. Kalau yang dosen lain mungkin sama ya, misalnya tentang hubungan struktur aktivitas, ya mungkin nanti cari jurnal tentang hubungan struktur aktivitas begitu ya. Jadi intinya adalah mencari jurnal begitu. Kecuali yang khusus mungkin ya. Nanti yang khusus mungkin dari Pak Yudi ya. Proyeknya apa itu ya, nanti bisa ditanyakan. Silakan yang lain. Ada yang bertanya dengan apa? Dengan ini oral ya, chattingnya. Ada yang mau bertanya secara oral ya? Jadi sekarang ini udah enak sekali ya. Mau bikin obat, menemukan obat sudah ada cetakannya. Sebelum disintesis bisa kita analisis di komputer. Jadi itu bedanya orang menemukan obat, drug designer dan orang sintesis. Ya. Ada dosen kita mensintesis 500 molekul. Kalau itu bagus untuk nyari dana ya. Kalau saya enggak. Kalau saya kita desain dulu sehingga obat yang kita buat itu sudah dijamin ada prediksinya yang bagus begitu ya. Jadi ada dua aliran. Kalau aliran orang sintesis obat sebanyak-banyaknya. Kalau saya enggak, sebagai desainer kita harus didesain dulu sehingga molekul yang akan kita buat itu sudah ada prediksi baik. Dan itu kita buktikan nanti. Kita buktikan dengan uji hewan. Ada lagi pertanyaan? Ya, jadi kan waktunya habis ya. Jadi kalau yang ingin bertanya masih bisa di grup ya. Silakan kalau mau nanya di grup ya. Terima kasih untuk para penanya yang sudah bertanya. Saya senang karena kalian bagaimanapun ada yang tertarik ya. Apalagi ada yang kita menemukan obat ya. Kalau beruntung, insya Allah kita ketemu ya. Mohon doa restunya kalau saya jadi di industri nanti mungkin bisa diskusi dengan Anda. Betul Anda tertarik di industri. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau masih kita sediain waktu sebentar. Ada yang mau bertanya? Atau berpendapat juga boleh ya. Mengkritik juga boleh ya. Pak ngajarnya kecepatan. Ya, silakan. Kalau mau bertanya. Di bulan Desember 2023 itu saya pernah buka kelas dan pesertanya paling banyak ya, di atas 100 pesertanya. Di atas 100 ya. Alhamdulillah masih banyak yang tertarik dengan CADD, Computer Aided Drug Design and Discovery. Bagaimana kita mendesain dan menemukan obat dengan komputer ya. Ini kalian nggak percaya. Saya 2005 pindah dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas ke Fakultas Farmasi UGM tahun 2005. Dan saya tidak bisa ngidupin komputer ya. Kalian pasti ketawa. Jadi yang saya beli komputer baru, saya nggak bisa ngidupin. Ya.
Dan nyuruh anak saya yang SD, Le, tolong hidupin Le. Bapak nggak pernah hidupin komputer. Di Padang saya nggak pernah pakai komputer. Waktu kuliah S2, ada mata kuliah statistik pakai komputer, tapi udah nyala komputernya di kampus. Sehingga dihidupin sama anak saya. Jadi tahun 2005 saya nggak bisa ngidupin komputer. Tahun 2009 saya baru bisa tadi menggunakan komputer untuk ngetik-ngetik itu ya. Nah, dan bisa menemukan obat ya. Jadi dari yang tidak bisa ngidupin komputer sampai menemukan obat dengan komputer. Nah, jadi kalian pasti udah lebih jago dari saya komputer. Jadi mestinya kalian harus lebih pintar dari saya. Ada pertanyaan? Pernyataan? Nah, Mbak Auta hadir nggak ya ini? Mbak Auta hadir atau besok? Baik, sudah tidak ada yang bertanya. Nanti minta tolong sama apa? Tadi mau saya apa? Daftar hadir kok di luar area. Ya, saya memang nggak di area UGM ya. Mungkin karena nggak di area UGM saya nggak bisa absen jadinya ya. Baik, kalau gitu, kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri. Halo, halo. Ada perwakilan yang bisa jawab? Bisa kita akhiri kuliahnya? Bisa, Bapak. Baik, kalau gitu terima kasih atas kehadirannya ya. Mohon maaf ada gangguan tentang presensi karena saya dari Jalan Besi Besi Jangkang ya. Jadi saya tidak ada di area UGM sehingga saya nggak bisa presensi ya. Mungkin karena itu sehingga nanti minta tolong Mas Darno, Pak Darno untuk presensinya. Terima kasih. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Bapak. Ya, sama-sama. Mari.